Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka dari kelas 11 keperawatan. Saya di sini ingin menjelaskan materi tentang pemberian makan dan minum per oral. Adapun penjelasan materi tersebut sebagai berikut. Pemberian makan dan minum per oral. Pengertian. Semua sel tubuh membutuhkan makanan yang cukup. Makanan merupakan kebutuhan pokok untuk hidup. Dan beberapa zat makanan penting sekali untuk kesehatan. Sistem yang berperan dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi adalah sistem pencernaan yang terdiri atas saluran pencernaan dan organ aksesoris. Selanjutnya yaitu saluran pencernaan. Yang pertama yaitu diagram saluran pencernaan manusia bagian perut. Saluran pencernaan adalah sistem organ dalam tubuh manusia yang menerima makanan, mencernanya menjadi energi dan nutrisi, serta mengeluarkan sisa proses tersebut melalui dubur. Organ yang termasuk dalam saluran pencernaan adalah mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, serta usus besar. Selanjutnya yang kedua yaitu fungsi saluran pencernaan. Fungsi utama saluran pencernaan adalah memindahkan zat nutrisi, zat yang sudah dicerna, air dan garam yang berasal dari zat makanan untuk didistribusikan ke sel-sel melalui sistem sirkulasi. Agar makanan dapat dicerna optimal dalam saluran pencernaan, maka saluran pencernaan harus mempunyai persediaan air, elektrolit, dan zat makanan yang terus. Organ aksesoris, pencernaan tambahan. Ini berfungsi untuk membantu saluran pencernaan dalam melakukan kerjanya. Gigi dan lidah terdapat dalam rongga mulut. Kantung empedu serta kelenjar pencernaan akan dihubungkan saluran pencernaan melalui sebuah saluran. Selanjutnya, kelenjar pencernaan tambahan akan diproduksi sekret yang berkontribusi dalam pemecahan bahan makanan, seperti gigi, lidah, kantung empedu, beberapa kelenjar pencernaan seperti kelenjar ludah, hati, dan pankreas. Selanjutnya adalah zat gizi. Gizi adalah proses penggunaan makanan oleh manusia melalui proses-proses seperti digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak dapat digunakan untuk proses pertumbuhan, perkembangan, dan mempertahankan kesehatan. Nama lain dari gizi adalah nutrisi. Gizi atau nutrisi mengandung nutrisi atau zat gizi. Zat gizi adalah zat yang terkandung dalam suatu makanan dan diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, seperti menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan. Zat gizi dikelompokkan berdasarkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan fungsi. Yang pertama yaitu zat gizi sebagai sumber energi. Zat gizi ini bermanfaat untuk menggerakkan tubuh dan proses metabolisme di dalam tubuh. Yang kedua yaitu zat gizi untuk pertumbuhan dan mempertahankan jaringan tubuh. Zat gizi ini memiliki fungsi sebagai pembentuk sel-sel pada jaringan tubuh manusia. Yang ketiga yaitu zat gizi sebagai pengatur atau regulasi proses di dalam tubuh. Proses metabolisme di dalam tubuh perlu pengaturan agar terjadi keseimbangan. Untuk itu, diperlukan sejumlah zat gizi untuk mengatur berlangsungnya metabolisme di dalam tubuh. Yang kedua yaitu berdasarkan jumlah. Berdasarkan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh, zat gizi terbagi atas dua jenis, yaitu 1. Zat gizi makro. Zat gizi makro adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah besar dengan satuan gram. Zat gizi yang termasuk kelompok zat gizi makro adalah karbohidrat, lemak, dan protein.
Yang kedua yaitu zat gizi mikro. Zat gizi mikro adalah zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil atau sedikit tapi ada dalam makanan. Zat gizi yang termasuk kelompok zat gizi mikro adalah mineral dan vitamin. Yang ketiga yaitu berdasarkan sumber. Berdasarkan sumbernya, zat gizi terbagi dua, yaitu nabati dan hewani. Zat gizi hewani adalah zat gizi yang berasal dari hewan. Sedangkan zat gizi yang berasal dari tumbuhan disebut zat gizi nabati. Selanjutnya yaitu gangguan atau masalah yang berhubungan dengan nutrisi. Yang pertama yaitu obesitas. Obesitas merupakan peningkatan berat badan yang melebihi 20% batas normal berat badan seseorang. Obesitas juga digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu obesitas ringan, kelebihan berat badan 20-40%. Selanjutnya, obesitas sedang, kelebihan berat badan 41-100%. Dan yang terakhir adalah obesitas berat. Obesitas berat ditemukan sebanyak 5% dari antara orang-orang yang gemuk. Dan yang kedua yaitu malnutrisi. Malnutrisi merupakan masalah yang berhubungan dengan kekurangan gizi pada tingkat seluler atau dapat dikatakan sebagai masalah asupan yang tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi. Yang pertama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi antara lain 1. Pengetahuan 2. Prasangka 3. Kebiasaan 4. Kesukaan dan 5. Ekonomi. Yang kedua yaitu tindakan untuk mengatasi masalah nutrisi. Di antaranya sebagai berikut. 1. Menstimulasikan nafsu makan. 2. Terapi diet dalam manajemen penyakit. 3. Pemberian nutrisi melalui oral. 4. Pemberian nutrisi melalui internal. Dan 5. Pemberian nutrisi melalui parenteral. Pengertian dari memberi makan dan minum per oral pada pasien adalah pemberian makan dan minum pada pasien secara langsung melalui mulut dan menghidangkan makanan serta minuman kepada pasien sesuai daftar makanan atau diet pasien. Tujuannya yaitu antara lain 1. Menghidangkan makanan dan minuman kepada pasien tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhannya. 2. Membantu membangkitkan selera makan pasien. 3. Tercukupinya keseimbangan nutrisi pasien dan sebagai alat sosialisasi antara perawat dan pasien. Indikasi pemberian makan per oral pada pasien yakni pada pasien yang dapat makan sendiri dan pada pasien yang tidak dapat makan sendiri. Biasanya disebabkan karena sakit atau trauma tubuh pada pasien. Peralatan yang perlu disiapkan yaitu yang pertama piring, yang kedua sendok, yang ketiga garpu, yang keempat tisu, yang kelima gelas minum, yang keenam serbet, dan yang ketujuh mangkok berisi sayuran. Prosedur tindakan. Prosedur tindakan menghidangkan makanan dan minuman kepada pasien yang dapat makan sendiri. Yang pertama yaitu pada pasien yang dapat duduk. Pertama-tama petugas mengucapkan salam dan memperkenalkan diri kepada pasien. Kemudian petugas menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan yang akan dilakukan kepada pasien. Setelah itu petugas menanyakan persetujuan kepada pasien dan keluarga pasien. Jika pasien dan keluarga pasien sudah setuju, kemudian perawat melakukan tindakan selanjutnya yaitu membantu pasien untuk duduk di tempat tidur atau kursi, kemudian berikan serbet kepada pasien sebagai alas di bawah dagu pasien. Setelah itu hidangkan makanan dan minuman kepada pasien dan ingatkan pasien untuk cuci tangan terlebih dahulu
dan berdoa sesuai agama dan kepercayaannya. Yang kedua, yaitu pada pasien yang berbaring. Pertama-tama, petugas mengucapkan salam dan memperkenalkan diri kepada pasien, menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan yang akan dilakukan, kemudian menanyakan persetujuan kepada pasien dan keluarga pasien, apakah pasien setuju dengan tindakan yang akan dilakukan. Jika pasien dan keluarga pasien setuju, maka perawat akan melakukan tindakan berikutnya, yaitu membantu pasien untuk memiringkan tubuhnya dan membentangkan serbet di bawah dagu pasien. Saat makanan pasien dihidangkan, bantu pasien memotong lauk pauk dan menuangkan sayur, sehingga dapat memudahkan pasien untuk memakannya. Dan ingatkan pasien untuk mencuci tangan terlebih dahulu dan berdoa menurut agama dan kepercayaannya. Setelah itu, persilakan pasien untuk makan. Baik, selanjutnya adalah prosedur pemberian makanan dan minuman kepada pasien yang tidak dapat makan dan minum sendiri. Nah, di sini peran perawat sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pasien. Baik, yang pertama adalah petugas harus mengucapkan salam dan memperkenalkan diri kepada pasien. Selanjutnya, menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan yang akan dilakukan. Kemudian, menanyakan persetujuan kepada pasien dan keluarga pasien, apakah setuju dengan tindakan yang akan dilakukan. Jika pasien dan keluarga pasien setuju, maka perawat akan melakukan tindakan selanjutnya, yaitu mengatur kepala pasien dengan posisi lebih tinggi daripada badan. Kemudian, bentangkan serbet di bawah dagu pasien. Dan jangan lupa untuk mengingatkan pasien untuk berdoa sebelum makan. Kemudian tawari pasien minum. Jika perlu, gunakan sedotan agar mempermudah pasien meminumnya. Beritahu pasien jika makanan panas atau dingin, dan anjurkan untuk mencicipi makanannya terlebih dahulu. Suapkan makanan dengan sedikit demi sedikit, jangan terlalu tergesa-gesa untuk menghindari tersedaknya makanan yang masuk dalam mulut. Setelah selesai makan, beri pasien minum, dan dilanjutkan dengan memberi obat jika ada. Kemudian, bersihkan mulut dengan tisu, dan setelah itu, bereskan peralatan dan kembalikan ke tempat semula. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.